Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak laki-laki tumbuh di tengah kaum yang menyembah patung-patung batu. Namun akalnya menolak kebodohan ini. Dengan keberanian luar biasa, ia menghancurkan berhala-berhala tersebut, menantang raja yang zalim, dan bahkan menghadapi kobaran api raksasa. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia pilihan Allah, bapak para nabi. Bagaimana kisahnya? Simak kisah lengkapnya di video ini. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi besar dalam Islam yang termasuk dalam kelompok ulul azmi. Beliau dikenal dengan gelar Khalilullah atau kekasih Allah karena keteguhan iman dan ketaatannya yang luar biasa. Namanya disebut lebih dari 60 kali dalam Al-Quran dan kisahnya tersebar di berbagai surat, menjadikannya sosok sentral dalam sejarah kenabian. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sebuah negeri yang kaya dan makmur, tetapi dipenuhi dengan kesyirikan. Raja mereka Namrud mengaku sebagai Tuhan, dan rakyatnya menyembah berhala-berhala batu. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang pemahat patung. Ia membuat berhala yang kemudian disembah oleh kaumnya. Namun, sejak kecil, Nabi Ibrahim merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin benda mati bisa menjadi Tuhan? Ketika remaja, Nabi Ibrahim mulai mencari kebenaran. Ia melihat bintang dan berpikir, mungkin ini Tuhan. Tapi bintang itu tenggelam. Ia melihat bulan, tapi bulan pun hilang di pagi hari. Ia melihat matahari yang lebih besar, tapi matahari juga tenggelam. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya." Suatu hari, ketika kaumnya pergi merayakan hari besar, Nabi Ibrahim masuk ke kuil dan menghancurkan semua berhala dengan kapaknya, kecuali satu patung terbesar. Ia menggantungkan kapak di leher berhala itu. Ketika kaumnya kembali, mereka terkejut. Siapa yang melakukan ini? Mereka pun mencurigai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan cerdik menjawab, "Tanyakan saja pada berhala terbesar itu. Dialah yang masih utuh." Kaumnya terdiam. Mereka sadar bahwa berhala itu tidak bisa berbicara. Namun, karena kesombongan, mereka tetap menolak kebenaran dan melaporkan Ibrahim kepada Raja Namrud. Raja Namrud sangat marah dan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup. Mereka membangun tumpukan kayu yang sangat besar, lalu menyalakan api yang menyala-nyala. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya. "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Api yang seharusnya membakar justru menjadi sejuk. Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Keajaiban ini membuat banyak orang terkejut, tetapi Raja Namrud tetap sombong dan tidak mau beriman. Setelah berbagai penolakan, Nabi Ibrahim memutuskan hijrah ke negeri lain. Ia pergi bersama istrinya Sarah ke Mesir, Palestina, dan berbagai tempat lainnya untuk menyebarkan dakwah. Sarah adalah wanita yang beriman, setia dan sabar, namun bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Karena ingin suaminya memiliki keturunan, Sarah menghadiahkan seorang budaknya yang bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Dari pernikahan ini, lahirlah Nabi Ismail. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan, tetapi tak lama kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Di Mekah, tempat yang masih kosong dan tandus, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayi Ismail. Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk, dan Hajar pun pasrah. Ketika persediaan air habis, Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah mencari air. Setelah 7 kali bolak-balik, tiba-tiba air memancar dari tanah di dekat kaki bayi Ismail. Inilah air Zam-Zam, sumber kehidupan Mekah hingga kini. Setelah bertahun-tahun berpisah,
Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dan melihat Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Namun, suatu malam Nabi Ibrahim mendapat mimpi dari Allah. Dalam mimpi itu, ia diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Dengan hati yang berat, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab dengan penuh keimanan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan hati yang penuh kepasrahan, Nabi Ibrahim membawa putranya ke tempat penyembelihan. Ketika pisau hampir menyentuh leher Ismail, tiba-tiba Allah menggantikannya dengan seekor domba dari surga. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah menguji keimanan mereka dan mereka lulus dalam ujian ini. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban yang kita lakukan saat Idul Adha. Setelah bertahun-tahun menunggu, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Malaikat datang dalam wujud manusia dan memberitahu bahwa Sarah akan mengandung seorang anak bernama Ishak. Sarah yang sudah tua terkejut dan berkata, "Bagaimana aku bisa melahirkan, padahal aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua?" Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Ishak pun lahir menjadi penerus dakwah ayahnya. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun rumah ibadah pertama di muka bumi, yaitu Ka'bah. Mereka bekerja keras, mengangkat batu dan menyusunnya satu persatu. Di salah satu sudut Ka'bah, mereka meletakkan Hajar Aswad, batu hitam dari surga. Setelah bangunan Ka'bah selesai, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ka'bah menjadi pusat ibadah kaum muslim hingga hari ini, dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail menjadi teladan dalam ketaatan kepada Allah. Di tengah dakwahnya, Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Raja Namrud, seorang penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Lalu ia memerintahkan dua orang tahanan, yang satu dibebaskan, yang satu lagi dibunuh. Nabi Ibrahim lalu berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat." Raja Namrud pun terdiam, tak mampu menjawab. Maka bingunglah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan ketaatan, Nabi Ibrahim wafat dalam usia yang sangat tua. Ia dimakamkan di Hebron, Palestina. Ia dikenang sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan bapak para nabi. Dari keturunannya lahirlah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Muhammad. Azab dan kematian Raja Namrud. Meskipun tidak disebut secara rinci dalam Al-Quran tentang kematiannya, banyak riwayat tafsir dari para ulama salaf menyebutkan cara kematian Namrud. Allah mengirim seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam lubang hidung atau telinganya, lalu masuk ke dalam otaknya dan terus menyiksanya berhari-hari. Untuk meredakan rasa sakit, Namrud memukul-mukul kepalanya dengan palu atau disuruh orang-orang memukulinya. Akhirnya, nyamuk itu membuatnya mati dalam keadaan hina dan menyakitkan. Ini menjadi tanda kehinaan mutlak seorang raja sombong yang menantang Allah, namun ditaklukkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Riwayat ini disebutkan oleh banyak ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan juga dalam tafsir At-Tabari. Setelah kematiannya, kerajaan Namrud melemah, dan Nabi Ibrahim pun hijrah ke Syam. Kisah kerasulan beliau berlanjut hingga lahirnya Ishak dan Yakub. Itulah kisah lengkap Nabi Ibrahim, seorang nabi yang penuh keberanian dan keimanan luar biasa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.